Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, NIM 1901010802252, lokal PIAUD A 2019. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Judul penelitian yang akan saya angkat yaitu program pengembangan nilai moral dan agama anak di Ummul Qura. Kemudian masalah atau fokus dari penelitian ini yaitu bagaimana perencanaan program, pelaksanaannya bagaimana, kemudian bagaimana evaluasi, dan apa saja faktor pendorong dan penghambat dari pengembangan nilai moral dan agama anak usia dini tersebut. Kemudian di mana masalah tersebut ada. Jadi penelitian ini saya lakukan di PAUD Tahfiz Ummul Qura yang terletak di Jalan Mahligai. Yayasan ini bekerja sama dengan PAUD Tahfiz Qura di Jalan Bumi Mas. Kemudian rumusan masalah penelitian dalam penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana perencanaan program penanaman nilai moral dan agama anak di Ummul Qura. Yang kedua itu bagaimana pelaksanaan pembelajarannya. Terus yang ketiga bagaimana evaluasi dalam penanaman nilai moral dan agama anak di Ummul Qura. Dan yang terakhir yaitu apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam penanaman nilai moral dan agama di Ummul Qura ini. Kemudian manfaat penelitian dari ini yaitu peneliti berharap dari segi teoritisnya memberikan sumbangan dan pengembangan pendidikan khususnya dalam bidang nilai moral dan agama untuk anak. Kemudian manfaat praktisnya yaitu bagi peneliti itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas lagi terkait moral dan agama anak. Kemudian juga sebagai media ilmiah, informasi ilmiah. Kemudian juga terutama bagi pendidik dan peserta didik dalam rangka untuk meningkatkan pembelajaran terhadap nilai moral agama untuk anak usia dini, sebagai bahan masukan dan informasi juga bagi peneliti lain yang ingin meneliti hal yang serupa. Berikut saya paparkan beberapa penelitian terdahulu dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan saya teliti ini. Jadi yang pertama ada jurnal yang ditulis oleh Nilawati dengan judul Meningkatkan Aspek Perkembangan Nilai Agama dan Moral Anak Usia Dini dengan Penerapan Metode Bercerita Tema Islami. Nah, jadi di sana dijelaskan bahwa metode pengumpulan data penelitian yang dilakukan ini melalui observasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya peningkatan perkembangan moral anak, yang berarti metode bercerita ini berdampak positif bagi peningkatan perkembangan anak. Melalui bercerita dapat melakukan perilaku yang baik bagi anak dan meningkatkan nilai moral anak. Perbedaannya dengan penelitian yang akan saya teliti ini yaitu dari segi metodenya. Penelitian ini meningkatkan nilai moral dan agama anak melalui bercerita secara langsung terhadap anak. Sedangkan penelitian yang saya akan teliti ini menggunakan metode audiovisual atau dengan animasi bergambar yang dilakukan secara langsung, dilakukan pendidik setiap harinya. Kemudian yang kedua ada skripsi yang ditulis oleh Rika yang berjudul Metode Penanaman Nilai Moral dan Agama pada Anak Usia Dini di Ummul Habibah di PAUD Desa Kelambir 7 Kebun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa metode dalam penanaman nilai moral dan agama pada anak usia dini, diantaranya metode bercerita, pembiasaan, keteladanan, bernyanyi.
dalam menanamkan nilai moral dan agama pada anak usia dini, khususnya di PAUD Ummul Habibah. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat. Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi nilai moral dan agama diantaranya yaitu pembawaan dari anak yang kurang baik, lingkungan yang kurang mendukung, latar belakang orang tua yang berbeda-beda, waktu pembelajaran di sekolah yang sebentar, dan tidak adanya pengulangan dari orang tua di rumah. Perbedaannya dengan penelitian yang akan saya teliti ini dari faktor penghambatnya dan juga di PAUD Ummul Qura ini untuk menanamkan nilai moral dan agamanya itu berupa audiovisual dan kemudian juga pemberian contoh secara langsung serta teguran. Yang ketiga ada skripsi dari Amir Syamsuddin yang berjudul Pengembangan Nilai-Nilai Agama dan Moral pada Anak Usia Dini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak yang masuk ke lingkungan rakyat wajib beradaptasi menggunakan pembiasaan-pembiasaan sosial yang berlaku di dalamnya. Sumber nilai moral yang sebagai kebiasaan-kebiasaan sosial tadi itu bisa bersumber nilai-nilai kepercayaan dan insan sebelumnya dan generasi sebelumnya. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan ialah faktor pendorongnya dalam meningkatkan nilai moral dan agama kepada anak, yang mana salah satu faktor pendorongnya yaitu dorongan dari diri anak sendiri. Apa pendekatan metode penelitian yang akan saya gunakan, jenisnya apa saja, dan mengapa menggunakan penelitian itu? Nah, jika metode ini diganti, apakah Anda bersedia? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa penelitian kualitatif dengan teknik penelitian studi kasus. Nah, kenapa saya melakukan pendekatan ini? Karena melalui pendekatan ini cocok menurut saya digunakan untuk penelitian ini. Dan jika metode ini diganti, saya kurang setuju karena ini merupakan lebih mudah menurut saya. Alasan saya memilih di PAUD Tahfiz Ummul Qura ini karena PAUD ini memiliki keunikan tersendiri, yaitu bisa mengubah kepribadian anak dengan menanamkan nilai moral dan yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari anak. Dan keunggulannya juga tahfiz ini yaitu menjadikan generasi Qurani sejak usia belia. Untuk landasan teori, di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai pengertian moral agama anak usia dini, kemudian juga perkembangan nilai-nilai moral dan agama. Selanjutnya adalah tujuan pengembangan nilai moral dan agama, ruang lingkup tahapan perkembangan nilai moral anak usia dini, kemudian juga faktor-faktor yang mempengaruhi nilai agama dan moral untuk anak. Selanjutnya itu ada metode pembelajaran pengembangan nilai moral dan agama. Kemudian pencapaian perkembangan anak usia dini, dan yang terakhir adalah tentang asesmen dan evaluasi perkembangan nilai moral dan agama anak usia dini. Nah, pengertian moral dan agama anak usia dini. Jadi, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengembangan berarti hal, karya, atau hasil kerja mengembangkan. Sedangkan moral diartikan sebagai nilai dan nilai dan norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
Kemudian moralitas juga didefinisikan dalam berbagai cara, namun secara umum moralitas dapat dikatakan sebagai kapasitas untuk membedakan yang benar dan salah, dan mendapat penghargaan diri ketika melakukan yang benar dan merasa bersalah atau malu ketika melanggar standar tersebut. Jadi saya menyimpulkan bahwa perkembangan moral untuk anak usia dini itu merupakan sebuah perubahan pemikiran pada anak usia dini yang memungkinkan mana perilaku yang benar atau baik, kemudian perilaku yang harus ia lakukan dan perilaku yang salah. Selanjutnya tentang perkembangan nilai-nilai moral agama. Nah, itu sangat erat kaitannya dengan perilaku karakter yang baik. Karakter menunjukkan pada dua pengertian, yaitu bagaimana seseorang berperilaku dan bagaimana seseorang berlaku sesuai dengan kaidah moral yang berdasar atas nilai-nilai agama. Untuk ruang lingkup tahapan perkembangan moral anak usia dini itu menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, bahwa tingkat pencapaian perkembangan agama moral anak itu tahap usia 0-12 bulan, yaitu mendengar berbagai doa, lagu religi, dan ucapan baik sesuai dengan agamanya, melihat dan mendengar berbagai ciptaan Tuhan. Atau secara garis besar, ruang lingkupnya meningkatkan moral agama, yaitu ada akidah, syariah, dan akhlak. Dilengkapi juga dengan dasar hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi nilai agama dan moral anak itu terdapat 9 faktor menurut Hasnida. Yang pertama itu kurangnya tertanamnya jiwa agama pada setiap orang. Kemudian keadaan sosial, ekonomi, politik, dan keamanan masyarakat yang kurang stabil. Selanjutnya itu banyaknya tulisan dan gambar yang tidak mengindahkan ajaran agama dan dasar moral. Yang keempat itu tidak terlaksananya pendidikan agama dan budi pekerti yang baik. Kemudian juga kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan agama. Banyaknya orang yang mengabaikan untuk berbuat baik, dan juga suasana rumah tangga yang kurang baik, kurangnya bimbingan, kurangnya layanan atau bimbingan untuk anak. Untuk metode yang biasanya digunakan dalam pembelajaran nilai moral dan agama itu untuk anak itu bisa menggunakan metode bernyanyi, metode karya wisata, metode demonstrasi, pemberian tugas, pembiasaan, dan juga metode bercakap-cakap. Untuk pencapaian perkembangan anak usia dini itu telah diatur dalam Menteri Pendidikan Nasional nomor 58 tahun 2009. Nah, yang mana itu sudah diatur di dalamnya sesuai dengan usia-usianya. Misalkan usia 3 bulan sampai 2 tahun. Nah, pada usia ini tingkat pencapaian anak tidak diatur secara spesifik. Pelaksanaannya disertakan pada masing-masing lembaga. Nah, untuk usia 2 sampai 3 tahun itu usia tingkat pencapaian anak meliputi mulai meniru gerakan berdoa, terus meniru doa pendek, memahami ucapan salam, terima kasih, dan lain sebagainya. Dan terakhir untuk asesmen untuk anak usia dini itu dibuat dalam undang-undang.
Yang mengaturnya itu ialah Permendikbud nomor 137 tadi tahun 2014. Dalam standar nasional PAUD menyatakan bahwa penilaian standar merupakan kriteria tentang penilaian kriteria hasil pembelajaran anak dalam rangka pemenuhan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini atau STPPA yang sesuai dengan tingkat usianya. Nah, STPPA ini digambarkan dalam bentuk kompetensi inti atau KI. Nah, KI ini pula dijabarkan dalam KD atau kompetensi dasar, dan KD ini dalam beberapa indikator. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan yaitu dengan terdiri dari 3 diantaranya, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati peristiwa, program, atau aktivitas yang kemudian mencatat peristiwa yang diamati tersebut secara sistematis. Kemudian juga wawancara. Nah, wawancara itu biasanya digunakan sebagai pengumpulan sebuah data apabila seseorang ingin melakukan studi pendahuluan. Dan yang ketiga yaitu dokumentasi. Biasanya itu catatan peristiwa yang sudah berlalu, dan dokumentasi merupakan hal yang penting dilakukan jika ingin melakukan penelitian. Teknik analisis data yang akan saya lakukan yaitu teknik analisis dengan mode interaktif yang terdiri dari 3 proses. Yang pertama, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Jadi, reduksi data yaitu suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kemudian untuk penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Untuk penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan suatu tindakan untuk penarikan kesimpulan. Atau verifikasi yaitu sejak pengumpulan data dengan memahami apa arti dari berbagai hal. Kemudian yang terakhir, menurut saya penelitian ini membutuhkan dan memakan waktu yang sangat cukup lama. Sebenarnya jika dikerjakan waktunya itu, jika satu bab itu 1 minggu, maka itu cukup. Namun karena ada beberapa kendala dan juga beberapa faktor, jadi terulur. Itu yang pertama adalah manajemen waktu. Jika bisa memanajemen waktu dengan baik, maka itu akan selesai dengan tepat waktu. Kemudian juga faktor penghambat lainnya, karena adanya pekerjaan lain, suka menunda-nunda pekerjaan. Seharusnya pendidikan ini harus didahulukan atau diprioritaskan, karena adanya teman-teman yang masih kurang, teman-teman yang belum mengerjakan juga, jadi lebih santai. Jadi karena nanti ke akhirnya jadinya pekerjaannya sangat terlambat dikumpulkan. Demikian dari saya, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.